Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang membangun istana di surga ya. Tentunya kita tahu bahwasanya di antara kenikmatan yang besar yang kita rasakan di dunia adalah kenikmatan tempat tinggal ya. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, betapa sibuk kita memikirkan tempat tinggal ya. Seorang ketika ingin bangun rumah maka dimulai dengan ngontrak dulu ya, biar tahu bagaimana rasanya Pak ngontrak ya. Setelah ngontrak bertahun-tahun, kemudian dia mulai mengumpulkan uang, kemudian dia mulai mencari tanah pun mencari lokasi yang tepat dengan harga yang pas, maka ini juga membutuhkan waktu ya. Setelah mencari tanah dengan cukup waktu yang lama, kemudian akhirnya membangun. Kita yang bangun rumah juga meskipun punya uang yang banyak ya, maka pun terkadang ya tidak sembarang bangun rumah, mencari arsitek yang terbaik. Sudah digambar bagus-bagus, tiba-tiba tengah jalan dirubah lagi ya. Kadang sudah dibangun bagus-bagus, ketika lihat fisiknya secara real dirubah lagi ya. Ini bukan pengalaman pribadi bukan ya, tapi pengalaman bersama. Jadi intinya kenapa? Karena kita tahu bahwasanya rumah yang indah, rumah yang nyaman adalah salah satu kenikmatan yang dicita-citakan oleh setiap orang. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang merupakan sebab kebahagiaan adalah diantaranya baitun wasi', rumah yang luas. Tentunya kalau kita tahu bahwasanya membangun rumah di dunia butuh perjuangan, butuh biaya. Padahal rumah yang akan kita bangun tersebut atau rumah yang dibangun oleh seorang terkadang tidak dia tempati, terkadang tidak ditempati. Betapa banyak orang bangun rumah indah-indah, dia ingin pindah ke rumah barunya, ketika rumahnya baru selesai dibangun ternyata dia meninggal dunia. Ternyata dia bangunkan rumah buat orang lain. Banyak orang bangun rumah, belum selesai rumahnya dibangun, dia pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seorang membangun rumah di dunia dengan begitu susahnya, berhutang sana, berhutang sini, ya. Kadang utangnya sampai puluhan tahun kalau ngambil KPR dan yang semisalnya ya. Ya. Itu pun rumah tersebut ternyata butuh maintenance lah, butuh perbaikan lah, kadang bocor sana bocor sini lah, kadang perlu penambahan. Dan tidak bisa kita nikmati selama-lamanya karena toh rumah itu atau rusak atau kita yang rusak, atau kita yang meninggal dunia. Ini tentang cerita rumah di dunia ya. Agar saya memberi isyarat bahwasanya rumah di akhirat pun butuh perjuangan. Membangun rumah di akhirat butuh perjuangan. Terlebih lagi rumah di akhirat tersebut untuk ditinggali selama-lamanya. Maka di antara kedunguan adalah seorang perhatian membangun rumah untuk yang dia tinggal hanya sementara, kemudian dia lalai dari membangun rumah yang untuk dia tinggal selama-lamanya. Di antara merupakan kedunguan seorang menghabiskan seluruh energinya untuk membangun rumah di dunia sebagus-bagusnya, sementara rumah di akhirat tidak dia perhatikan. Ada seorang dia bangun rumah indah, kemudian dia panggil kawannya, lihat rumah alhamdulillah selesai. Namanya orang punya rumah bangga, ya kadang-kadang jadi status profilnya, status, apalagi rumahnya mewah, karena surga dunianya. Setelah dia bangun rumah mewah, dia panggil temannya, lihat rumah saya. Ya. Temannya yang baik tersebut berkata, ini rumahmu di dunia. Gimana rumahmu di akhirat? Sudah kau siapkan belum?
Sudah kau siapkan belum? Karenanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi seorang di dunia punya rumah mewah tapi di akhirat dia tidak punya rumah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Dia sudah mengerahkan seluruh energinya untuk bangun rumah di dunia. Dia ganti lagi rumah yang baru, belum puas ganti lagi rumah yang baru, gonta-ganti rumah, ternyata di akhirat dia tidak punya istana. Sebaliknya bisa jadi seorang di dunia tidak punya istana, tidak punya rumah, rumahnya pas-pasan, atau ngontrak seumur hidup, atau numpang sama orang tua seumur hidup. Ini terjadi, numpang seumur hidup, ngontrak seumur hidup, tapi ternyata dia punya istana di surga. Dia punya istana di surga. Maka kita hendaknya merenungkan itu semua agar kita mengerti akan hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kehidupan dunia, mal hayatud dunya illa la'ib wa lahu, hanyalah permainan senda gurau. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati, yang sungguhnya. Ya, lau kanu ya'lamun, sehingga kalau mereka mengetahui. Makanya Rasulullah SAW ketika menggali Khandaq bersama para sahabat, kemudian para sahabat dalam kondisi kelaparan sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu untuk menahan lapar, untuk lambung tetap terikat. Nabi pun mengikat perutnya dengan batu. Ketika itu musim dingin, mereka menggali parit, ya, sampai tubuh mereka penuh dengan tanah. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat dalam kesusahan, Nabi berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan kecuali yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Maka ini yang perlu kita ingat ketika kita terpacu untuk mikirin dunia, kita ingat akhirat. Jangan lupa untuk juga mikir apa? Akhirat. Jangan lupa juga untuk mikir akhirat. Ya. Dan ibu-ibu depan saya harapkan memotivasi suami berdua untuk bisa membangun istana di surga. Bilang sama suami, mas, rumah di dunia sudah cukup, Masya Allah. Kita sekarang fokus bikin rumah di mana? Akhirat. Bukan sebaliknya, mas, tambah rumah lagi, mas. Ya. Abi, tambah lagi rumah ini kurang besar, Bi. Besarin lagi, Bi. Karena kenyataan bahwasanya pengaruh istri terhadap suami luar biasa. Jika istrinya tamak, suaminya jadi apa? Tamak. Jika istrinya qanaah, suami jadi qanaah. Ini saya bicara secara umum. Secara umum. Ya. Memang benar ada suami yang tamak. Ada. Sehingga mempengaruhi istrinya juga tamak. Ada yang suami qanaah, mempengaruhi istrinya qanaah. Tapi banyak wanita yang lebih mendominasi daripada suami. Ini wanita Indonesia ya, bukan wanita luar negeri ya. Indonesia itu subhanallah, suaminya baik-baik sampai sering nurut sama suami. Benar atau tidak ibu-ibu? Jujur, benar atau tidak? Benar ya. Oleh karenanya pengaruh ibu terhadap suami luar biasa dalam membangun rumah di dunia maupun rumah di akhirat. Terserah ibu pilih mana ya. Saya tidak melarang untuk bangun istana di dunia, silakan. Siapa tidak senang punya rumah yang besar, yang luas, yang indah, yang nyaman ya. Kadang kita masuk ke rumah kawan, tanahnya 1 hektar, tanahnya 1 rumah luas sekali. Sampai mungkin kalau masuk dalam rumah harus pakai Google Map, saking besarnya. Luas. Pembantunya harus berapa bersih-bersih. Saya punya kawan punya rumah beberapa. Mana kita main ke rumah lamanya besar, bukan rumah kecil. Dia lampunya aja lupa di mana, nggak tahu kan. Ini bicara orang kaya. Kalau orang miskin hafal ya, karena saklarnya cuma 1. Cet, pintunya sedikit, nggak perlu pakai Google Map. Jadi maksud saya kita sampaikan di sini agar ibu-ibu mengajak suami semangat untuk membangun istana di surga. Tapi ibu, sebelum kita sebutkan amal-amal yang bisa membuat
atau membangun istana di surga. Ada beberapa mukaddimah yang saya sampaikan. Tadi mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua yang saya sampaikan. Ya. Kita renungkan apa namanya? Allah sebutkan tentang seorang wanita solehah yang ingin istana di surga. Siapa dia? Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Allah sebutkan di akhir surat At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah memberi perumpamaan tentang seorang bagi orang-orang beriman tentang istri Fir'aun, namanya Asia bintu Muzahim. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Asia binti Muzahim inilah yang memungut Musa waktu Musa dilepas oleh alaihissalam, dilepas oleh ibunya. Maka dia mengambil si kecil Musa dari keranjang, dari tempatnya. Ya. Dia bawa. Ketika Fir'aun melihat Musa, dia melihat warna kulitnya, warna kulit Bani Israel. Karena Bani Israel warna kulitnya coklat. Sementara suku Egypt putih. Sementara Fir'aun ingin membunuh anak-anak Bani Israel. Maka dia ingin bunuh Musa. Maka apa kata Imra'atu Fir'aun? Berkata Asia bintu Muzahim, la taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Wahai Fir'aun, jangan kau bunuh dia. Siapa tahu si kecil ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa jadikan dia anak angkat. Kata para ulama, ketika Asia binti Muzahim berkata asa an yanfa'ana, semoga bermanfaat bagi kita, dan benar. Ternyata dia beriman, manfaat akhirat. Gara-gara sekecil Musa ini akhirnya Asia beriman. Dan benar akhirnya Musa menjadi anak angkatnya. Akhirnya ketika dia beriman, tentu memalukan bagi Fir'aun. Punya istri yang seluruh rakyatnya kafir kepada Musa, istrinya sendiri beriman kepada Musa. Dan ini membuat Fir'aun sangat jengkel. Maka dia berusaha merayu istrinya agar murtad meninggalkan agama Musa alaihissalam. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, maka dia rayu Asia binti Muzahim dengan istana yang megah di dunia. Dia kasih dua pilihan. Kalau kau kafir kepada Musa, saya akan bangunkan istana yang megah. Belum mungkin juga akan dibangunkan piramida yang merupakan istana pada kehidupan berikutnya. Ya, orang Mesir itu, suku Egypt itu, mereka membangun piramid besar-besar karena mereka tahu, mereka meyakini kehidupan berikutnya mereka akan tinggal di piramid, sehingga mereka bangun yang megah-megah. Dan siapa yang dikubur di situ, maka akan menjadi kenangan yang dibanggakan, yang menakjubkan, yang maka dia rayu istrinya, kasih dua pilihan. Kau kafir kepada Musa, aku akan bangunkan istana di dunia dan mungkin dikasih piramid yang indah. Tapi kalau kau tetap beriman kepada Musa, aku akan membunuhmu. Disitulah kemudian Asia bintu Muzahim berdoa. Dia berkata, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dia memilih istana di surga. Dia rela meninggalkan istana yang biasa dia tempati, istana yang indah, demi untuk meraih istana di mana? Surga. Maka akhirnya dia dibunuh oleh Fir'aun. Disebutkan Allah selamatkan dia sebelum dia dibunuh, ruhnya diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh wanita mukminah yang berfikirnya panjang tentang masa depan yang abadi, ya, akhirat. Yang rela meninggalkan kenikmatan dunia, istana di dunia, demi untuk meraih istana di surga. Dan dia memilih yang penting bisa di sisi Allah, maka dia mengedepankan di sisi Allah daripada istana. Dia berkata, Rabbi ibnili indaka, ya Allah, bangunkanlah di sisimu baitan fil jannah, istana di surga. Maka kita sekarang hidup di zaman materialistis, ya, zaman matre, ya. Semua orang pikirannya dunia, kehidupan medsos yang ditonton oleh ibu-ibu isinya dunia. Banyak orang memamerkan kekayaannya meskipun hasil money laundry, ya. Dipamerkan. Anak-anak muda pamerkan kekayaannya untuk menarik perhatian. Mobil mewahnya, rumah megahnya, jet pribadinya, semuanya dipamerkan zaman sekarang.
Sehingga tontonan-tontonan seperti ini membuat orang cinta kepada dunia, tertarik dengan dunia, lupa dengan akhirat. Hati ini lemah. Sering kita tonton seperti itu, kemewahan, ya, maka kita terpengaruh. Jangan bilang saya nonton saya tidak terpengaruh, enggak, terpengaruh. Keinginan pengin ini, pengin itu, pengin ini, pengin itu dari tontonan. Sebagian wanita memamerkan kekayaannya, tas brandednya dia jadikan status, sehingga dilihat oleh semua orang. Bangga dengan kekayaan. Akhirnya lupa dengan untuk membangun istana di akhirat. Maka ingatlah contoh teladan yang dilakukan oleh Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Taib, mukadimah yang ketiga, sebelum saya sebut amalan-amalan yang bisa membangun istana di surga. Allah menyebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis juga, Al-Quran hadis, bahwasanya tempat tinggal di Al-Quran atau di hadis disebutkan dengan beberapa model. Di antaranya disebut dengan bait. Bait kalau bahasa Arab artinya apa? Rumah. Seperti dalam ayat tadi. Baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Dan dalam hadis juga banyak. Man bana lillahi baitan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah bagi Allah di dunia, itu masjid maksudnya, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Namun kata para ulama, rumah ini bahasa Arab bukan diartikan rumah seperti kita pahami tentunya, tapi rumah-rumah yang sangat mewah. Sampai sebagian ahli hadis menafsirkan kalau ada lafal rumah, tafsirkanlah dengan qasr, istana. Setiap ada hadis disebut bangun rumah, maka maksudnya adalah istana. Seperti disampaikan oleh sahib Tajil Arus. Dia mengatakan wa baitur rajul al-qasr. Rumah seseorang diantaranya istananya. Ya. Demikian juga dikatakan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Disebutkan juga oleh Ibnu Battal, ya. Intinya dalam Sahih Syarah Bukhari dia mengatakan bi baitin ay bi qasrin. Ya. Yuqalu hadza baitu fulan ay qasruhu. Dalam bahasa Arab terkadang istana disebut juga dengan apa? Bait. Disebut dengan bait. Ini salah satu yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian di antaranya disebut dalam Al-Quran juga dengan sebut Al-Ghurfah. Al-Ghurfah. Al-Ghurfah kalau bahasa sekarang diartikan kamar, ya. Tapi kalau istilah dalam hadis, Al-Ghuraf maksudnya adalah tempat tinggal yang mewah. Tempat tinggal yang mewah. Allah sebutkan misal dalam surat Az-Zumar, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Akan tapi bagi orang yang bertakwa, ya, Allah siapkan bagi mereka ghuraf, yaitu tempat-tempat tinggal yang mewah. Min fawqiha ghuraf, di atas tempat-tempat mewah tersebut ada lagi tempat yang mewah. Jadi bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Mabniyatun, yang benar-benar dibangun oleh Allah di surga. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Sungai-sungai yang indah. Jadi terkadang disebut dengan ghurfah atau ghuraf. Seperti juga Allah mengatakan di akhir surat Al-Furqan tentang ibadur Rahman, setelah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, Allah berkata, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang akan diberi balasan ghurfah, itu surga yang tinggi. Surga yang tinggi dengan tempat tinggal yang apa? Tinggi. Jadi ghurfah bedanya dengan istana. Kalau ghurfah itu istana yang tinggi. Demikian juga dalam surat Saba ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Mereka di dalam ghurfah mereka dalam kondisi aman. Demikian juga, ya, Rasulullah SAW sebutkan juga dalam Al-Quran juga disebut tentang
Khiyam. Khiyam kalau bahasa kita artinya kemah. Khiyam artinya apa? Kemah. Seperti, tapi kemah tentu di dunia tidak sama dengan kemah di surga. Pokoknya beda. Karena Rasulullah mengatakan, a'datu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'datu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara al qalbi bashar. Aku siapkan nikmat-nikmat bagi hamba-hambaku yang saleh di surga, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Namanya sama, rumah-rumah, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Kemah-kemah, tapi hakikatnya berbeda. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan labidatun min fiddah wa labinatun min zahab. Di surga itu rumah atau istana batanya terbuat dari perak. Ada yang batanya terbuat dari emas. Wa milatuha al-miskul adfar, dan semennya atau tempelannya terbuat dari minyak kasturi. Hasba'uha lu'lu' wal yakut, kemudian kerikilnya adalah mutiara dan permata. Ya. Turbatuha za'faran, kemudian tanahnya dari za'faran yang sangat harum. Jadi tidak bisa kita bayangkan. Di antara tempat tinggal di surga disebutkan adalah kemah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang para bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, hurun maqsuratun fil khiyam. Bahwasanya di surga ada bidadari-bidadari yang terpingit dalam kemah-kemah. Bayangan kita kemah-kemah kayak di Jambore ya. Tapi di antara penjelasan Nabi tentang kemah misalnya, Rasulullah berkata, "Innalil mu'min fil jannati la khaymatan." Sungguhnya di seorang mukmin di surga punya khaymah. Jadi seorang mukmin dia punya mungkin beberapa tempat tinggal. Ada bait, ada qasr, ada ghurfah, ada kemah. Sebagaimana orang kalau raja di dunia punya model-model tempat tinggal, ya atau tidak? Iya. Punya tempat tinggal berbagai mungkin kalau di villa, kalau di sana rumah, kalau di sana macam-macam, mungkin punya kemah yang indah ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innalil mu'min fil jannati la khaymatan." Sungguhnya di surga bagi seorang mukmin dia punya kemah. Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Ternyata kemah tersebut bukan terbuat dari plastik atau dari terpal, ternyata terbuat dari lu'lu'atin wahidatin mujawwafa. Lu'lu'ah itu mutiara. Mutiara raksasa yang berongga. Terbuat dari mutiara raksasa yang berongga. Tuluha situna milan. Panjangnya 60 mil. 60 mil. 1 mil 1,8 kilo. Kali 60 ya. Itu panjangnya. Lil mu'min fiha ahluna. Dan dalam kemah tersebut bagi seorang dia punya bidadari-bidadari, yatufu alaihimil mu'min fala yara ba'dhuhum ba'dhan. Maka dia pun mendatangi bidadarinya satu demi satu, tapi mereka tidak saling melihat satu dengan yang lain. Yang ingin disampaikan di sini, Rasulullah menjelaskan tentang kemah ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan kemah dari terpal, dari kardus, dari plastik ya. Kemah ternyata dari mutiara, mutiara pun seperti apa? Allah alam bisawab, dengan panjang 60 mil. Dalam sebagian riwayat arduha situna mil. Lebarnya juga 60 mil. Baik, inilah model-model tempat tinggal yang ada di surga. Jadi ada bait, ada qasr, ada ghurfah, ada khaymah. Ya. Baik, sekarang kita akan bahas amal-amal apa saja yang bisa menjadikan seorang mendapatkan istana di surga. Di antara wanita yang diberi janji istana di surga adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun atatka. Ma'aha ina'un fihi idamun." Ya Rasulullah, Khadijah sedang datang menuju ke tempatmu. Dia sedang membawa bejana berisi idam, itu semacam sayur atau kuah kuah dengan dagingnya. Dia bawa untuk dihidangkan kepada Nabi SAW. Fa idza hiya atatka, kalau dia tiba nanti di rumah bertemu dengan engkau,
sampaikanlah bahwasanya fa aqri'is salama 'alaiha min rabbiha, maka sampaikan Allah kirim salam kepadanya, wa minni, dan aku juga kirim salam kepadanya. Wa basyirha bi baitin fil jannah, ya, min qasabin, ya. Sampaikan kepada dia dapat istana di surga terbuat dari mutiara. La sakhaba fiha wala nasab. Yang dalam istana tersebut tidak ada lagi keletihan dan tidak ada lagi suara hiruk pikuk teriak-teriak. Disebutkan oleh sebagian ulama, ini adalah balasan kepada Khadijah atau ganjaran bagi Khadijah karena selama dia hidup bersama Nabi, dia menjadi istri yang salehah. Sehingga Allah berikan kepada dia istana dari mutiara yang tidak ada sakhab, ya itu teriak suara angkat-angkat suara, dan tidak pernah juga letih. Kenapa? Ketika di dunia dia tidak pernah angkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah angkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia tidak pernah, dia selalu letih ngurusi anak-anak Nabi agar Nabi bisa berdakwah. Agar Nabi bisa berdakwah. Maka seorang jika wanita soleha, sangat diharapkan dia mendapatkan istana di surga. Makanya ibu kalau mengangkat suara ditahan. Jangan dilepaskan, tahan. Kalau enggak kuat masuk kamar mandi, teriak di kamar mandi. Jangan depan suami. Saya pernah ngisi baru-baru aja, mungkin beberapa sebulan atau 2 bulan yang lalu di suatu kota. Saya bilang, siapa? Saya tanya sama bapak-bapak. Siapa ikhwan sekalian yang istrinya tidak pernah angkat suara? Tahu-tahu ada yang ngangkat. Saya, subhanallah. Jomblo atau bukan? Kalau jomblo memang enggak ada istri yang angkat suara karena istrinya enggak ada. Lu aja belum tahu, kalau udah nikah lu tahu nanti. Jadi ada yang katakan satu orang, subhanallah. Seorang dokter. Chester. Tidak pernah angkat suara, tidak pernah sama. Sejak nikah tidak pernah sama sekali. Sudah berapa tahun nikah? 15 tahun. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Tapi qadarullah istrinya belum punya anak. Tapi ada. Selama saya putar Indonesia ini saya baru dapat sekali nih. Karena saya sering nanya, siapa yang istrinya tidak pernah angkat suara? Ternyata ada. Ya. Sekarang mau nanya, coba ibu-ibu yang tidak pernah angkat suara, angkat tangan. Jujur, di masjid Allah Maha tahu. Coba. Ibu-ibu, ini ratusan ibu-ibu, ada enggak yang enggak pernah yang enggak angkat suara? Saya tanya bukan lagi tidur ya, jangan yang saya Ustaz, lagi tidur ya. Enggak, yang enggak lagi tidur, lagi di depan suaminya. Tidak pernah angkat suara sama suaminya seumur hidup, ada enggak? Enggak ada ya. Ya sudahlah. Namanya juga perempuan, mau diapain ya. Tapi kalau laki-laki tidak angkat suara sama istrinya, mungkin ada enggak? Ada. Aneh kan, harusnya perempuan tidak pernah angkat suara sama laki-laki. Tapi di tanah air kita itu ada laki-laki tidak angkat suara sama istrinya, ada. Itu kenyataan. Baik, jadi diharapkan wanita soleha bisa meraih istana sebagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Amal yang kedua adalah menjaga salat sunnah rawatib. Hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Itu suaminya sendiri, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Punya suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shallat itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah, buniya lahu baitun fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bukan salat fardu tapi salat sunnah, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Habibah, seorang wanita, ibu rumah tangga. Ya. Dan dia meriwayatkan hadis ini. Disebutkan setelah dia mengatakan, setelah saya mendengar ini dari Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkannya.
Kemudian perawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah juga berkata, setelah saya mendengar ini dari Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkannya. Perawi berikutnya juga berkata, setelah saya mendengar dari rawi sebelumnya, saya tidak pernah meninggalkan salat 12 rakaat setiap hari, sehari semalam. Dan ujian berat bagi ibu-ibu, karena ini pengajian ibu-ibu, bapak-bapak cuma nebeng ya. Ujian berat bagi ibu-ibu adalah salat rawatib. Kalau bapak-bapak salat rawatib, insya Allah mudah selama mereka ke masjid. Karena kondisi salat di masjid mengkondisikan seorang mudah untuk salat rawatib. Dia datang pas azan, dia salat qobliyah, kemudian dia salat fardu, kemudian salat ba'diyah. Tapi ibu-ibu yang susah karena di rumah salat fardunya doang. Iya tidak ibu-ibu? Ya. Kadang salatnya sudah menjelang waktu berikutnya. Ya. Maka ini perjuangan bagi ibu untuk bisa salat rawatib. Ini perjuangan luar biasa bagi ibu. Ingat yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang wanita. Yang setelah dia mendengar dari suaminya, maka dia tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat sehari semalam. Maka perjuangan. Kalau kita nggak bisa beli rumah mewah, kalau kita ternyata ngontrak cuma suami tidak bisa beli rumah, kalaupun bisa beli rumah cuma kecil, ya, tipe 60, tipe 45 kadang, ya, sangat kecil. Tidur tumpuk-tumpuk ya. Maka jangan sampai terlewatkan pula istana di surga. Kita di dunia, saya sering sampaikan, kita di dunia ini kita bisa mengukur status orang. Status saya lebih baik daripada dia. Iya. Rumah saya lebih besar, rumah dia lebih kecil. Saya tidak punya utang, dia punya utang misalnya. Kita bisa mengukur status. Mobil saya lebih bagus, itu kelihatan. Tapi kita kan nggak tahu status kita di akhirat. Bisa jadi wanita yang kita rendahkan, atau mungkin pembantu kita, atau mungkin orang miskin depan kita, ternyata dia punya istana di akhirat. Ternyata kita nggak punya istana di akhirat. Maka jangan sampai kita hanya punya istana di dunia, ternyata di akhirat tidak punya istana. Maka semangat ibu hidup cuma sebentar. Ibu hidup cuma sebentar atau abadi? Umur manusia, kata Nabi, umatku antara 60 sampai 70. Yang di atas 50 tahun coba angkat tangan. Oh, ternyata banyak nenek-nenek yang ikut pengajian ya. Saya baru sadar. Banyak nenek-nenek ikut pengajian. Alhamdulillah. Sebagian nenek-nenek tidak mau pengajian. Ini ada nenek pengajian. Sudah waktunya ikut ngaji. Yang di atas 60 angkat tangan. Di atas 70. Masya Allah ada. Barakallahu fikunna wa fi umrikunna wa fi ilmikunna wa ibadatikunna. Baik, jadi kita harus mikir, sebentar lagi saya meninggal, saya punya istana apa? Saya sebentar lagi pindah ke tempat tinggal yang abadi. Mukaddimah dengan di alam barzah, di akhirat selama-lamanya. Rumah alhamdulillah saya sudah tinggal, mau tinggal rumah kecil, rumah besar, hidup alhamdulillah. Sebagian ibu-ibu rumah kecil, rumah besar tetap gemuk, aman. Dia tidak. Mau rumah kecil alhamdulillah bisa gemuk. Tidak mesti orang kaya aja yang bisa gemuk. Yang miskin juga bisa gemuk. Yang jadi masalah, punya rumah enggak kita di akhirat? Itu jadi masalah. Maka kita harus persiapkan punya rumah di akhirat. Baik. Jangan lupa sholat 12 rakaat sehari semalam. Apa itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah, mau 4 rakaat mau salat di 2-2 atau langsung 4 seperti salat zuhur sendiri, dengan 2 cara boleh. Atau 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah 12 rakaat. Baik. Yang berikutnya yang keberapa? Yang ketiga. Di antara sebab untuk memiliki istana di surga adalah sabar ketika anak meninggal. Dan ini juga penting bagi ibu-ibu, karena yang biasanya tidak sabar ibu-ibu. Kita laki-laki aja, saya bayangkan kalau anak meninggal tentu sangat pedih dan sangat sedih dan sangat pilu.
Tetapi laki-laki masih lebih kuat biasanya ya. Biasanya. Tapi ibu-ibu yang biasanya goyang ya. Maka ingatlah hadis ini, siapa yang ketika anaknya diambil dia ridha. Ini hiburan bagi orang-orang yang kemudian melahirkan anaknya meninggal, sudah dirawat kemudian anaknya meninggal. Bosnya kalau dia ridha dia akan mendapatkan istana di surga. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bosnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qabidallahu waladal abdi qala Allahu lil malaikah." Ketika Allah mengambil ruh nyawa anak seorang hambanya, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Qabattum samarata fuadihi abdi." Ya. Yaitu qabattum walada abdi, apa kalian telah mengambil nyawa anak dari putraku? Kata para malaikat, iya. Qabattum samarata fuadihi, apa kalian telah mengambil buah hatinya? Sampai Allah menamakan anak dengan buah hati. Subhanallah, karena betapa besar cinta seorang orang tua kepada anak, luar biasa. Qalu na'am, kata malaikat, iya, kami telah mengambil buah hatinya. Qala fama qala, apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya diambil? Qalu hamidaka wastarja, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia berkata alhamdulillah ala kulli hal. Dan dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya tidak dia bersedih, dia bersedih. Siapa sih anaknya tidak menangis, meninggal tidak bersedih? Nabi saja bersedih, Nabi saja menangis. Tetapi Nabi SAW berkata, wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Akan kami tidak akan berucap kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Di antara ucapan-ucapan yang membuat Allah ridha, kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Yakin bahwasanya di balik keputusan Allah ini ada yang terbaik. Kita enggak tahu anak ini kalau besar nanti jadi kayak apa. Zaman sekarang rusak-rusaknya kayak apa. Kita enggak tahu anak itu besar berbakti atau durhaka, kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Betapa banyak orang terfitnah gara-gara anaknya. Terfitnah gara-gara anaknya, akhirnya dia cari yang haram demi untuk menyenangkan apa? Anaknya. Kita enggak tahu. Oleh karenanya seorang kalau anaknya dipanggil Allah, dia muji, alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang terbaik. Anak ini akan beri syafaat baginya dan dia akan dapat istana di surga. Wastarja, dan dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi dua kata ini luar biasa. Pertama, mengingatkan kita akan hikmah yang kita tidak tahu. Kenapa anak kita diambil? Kita bilang Allah yang Maha tahu, tapi pasti ada hikmah yang indah. Yang kedua, untuk ingat kita ini anak kita milik Allah, anak kita milik Allah. Kalau Allah ingin ngambil sekali-sekali terserah Allah. Makanya kisah yang menakjubkan tentang kisah Ummu Sulaim, saya sudah pernah ceramah tentang Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Ketika anaknya meninggal, dia yang menenangkan Abu Talha, suaminya sampai marah dia yang tenangkan. Dan ini jarang terjadi. Biasanya suami menenangkan apa? Istri. Dia Ummu Sulaim radhiyallahu anha menenangkan suaminya. Sampai sebelum dia kabarkan putranya meninggal, dan ini putra sangat disaingi oleh Abu Talha. Putra satu-satunya ketika itu, dia berkata, Abu Talha, bagaimana menurut engkau jika ada orang kasih pinjaman barang terus dia pakai senangnya, kemudian orang itu ambil kembali. Apakah dia kembalikan? Ya kembalikan. Sudah dibaikin, dikasih barang, kembalikan. Maka dia bilang, sungguhnya anakmu adalah titipan dari siapa? Allah. Itu pun Abu Talha masih agak marah sedikit. Kenapa kau sudah gini baru kasih tahu sekarang? Tapi menakjubkan, ini wanita yang menenangkan apa? Suaminya. Sebagian wanita anaknya sudah meninggal, bonekanya taruh di kamar tidur, nangis tiap hari. Ini membuat dia lama-lama merintis, meratapi, akhirnya tidak ridho dengan keputusan Allah. Justru ada sebab-sebab yang buat dijauhkan, bukan malah bonekanya, sepedanya taruh dalam kamar. Tiap hari lihat sepeda nangis lagi, tiap hari lihat boneka nangis lagi. Ya. Berat memang, tapi jangan kita melakukan sebab-sebab yang buat kita semakin menderita. Tapi yang berikutnya, agar dibangun istana di surga, ini bagi yang punya duit adalah membangun masjid di dunia. Bangun masjid di dunia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man bana masjidan, banallahu lahu mislahu fil jannah." Siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan semisalnya di surga.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin." Siapa yang bangun masjid karena Allah, kamafhasi qatatin, meskipun seukuran tempat bertelurnya burung qatat. Itu burung apa? Burung kecil, mungkin burung puyuh atau burung semisalnya. Au asghar, atau lebih kecil, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Ya. Mafhasul qatat itu burung ini beda dengan burung-burung lain. Burung lain tuh mereka kadang bertelur di pohon, terkadang bertelur di gunung, ya. Tapi burung ini enggak, dia taruh telurnya di tanah. Dia siapkan taruh telurnya di tanah. Sehingga Rasulullah memberi contoh dengan burung ini, karena burung ini bikin rumahnya di mana? Di tanah. Untuk tempat bertelur di tanah. Sebagaimana masjid dibangun di tanah, bukan di atas pohon. Kemudian burung ini kecil, telurnya pun kecil. Kata Nabi, siapa yang bangun masjid meskipun seukuran ini, dan itu tidak mungkin, hanya sekedar mubalaghah, hiperbola. Kalau ada bangun masjid cuma seukuran gini, Allah tetap akan bangunkan bagi dia istana di surga. Maka ini memotivasi seorang untuk bisa bangun masjid. Ya. Kalau dia bisa bangun sendiri itu yang terbaik. Kalau tidak bisa bangun sendiri maka dia berpartisipasi, kontribusi. Meskipun dia hanya bisa kontribusi misalnya satu petak tanah 1 kali 1 meter, tidak jadi masalah. Tentunya semakin dia yang bangun semakin besar pahalanya, semakin megah istananya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Utsman tadi, "Man bana masjidan banallahu lahu mithlahu." Siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah bangunkan semisalnya. Itu semakin luas dia bangun masjid, semakin besar istananya yang Allah siapkan di surga. Sebagian masjid butuh biaya besar, sebagian masjid mungkin di kampung-kampung tidak besar. 10 kali 10, 8 kali 8, 12 kali 12. Ya, masjid sederhana, tidak perlu megah-megah, sudah bisa dijadikan masjid. Sampai kalau orang bangun masjid pertama, dia bangun misalnya 12 kali 12. Terus kemudian dia meninggal. Terus 20 tahun kemudian masjid direnovasi, masjid yang dia bangun dibongkar. Terus tanah diperluas, jadi masjid megah, dia tetap dapat pahala, tetap mengalir. Kenapa? Tidaklah terbangun masjid yang kedua renovasi kecuali karena ada masjid yang pertama. Tetap dapat pahala. Dapat pahala. Namun subhanallah, menakjubkan kita dapat manusia ajaib di zaman sekarang. Ada kawan, rumah dia tidak ya bermiliar-miliar tapi tidak terlalu mewah lah. Taruhlah rumah mungkin 2, 3 M, 4 M. Dia bangun masjid sampai 80 M sendirian. Saya hanya snuzon, mungkin dia lebih mengutamakan istananya di surga daripada istananya di dunia. Luar biasa. Kebanyakan orang lebih perhatian terhadap rumahnya di dunia daripada rumahnya di akhirat. Tapi ada orang yang dia bangun masjid dengan berlipat-lipat harga rumahnya sendiri. Satu masjid. Belum dia bangun lagi masjid berikutnya. Luar biasa. Ini yang benar-benar tijarah. Ya, berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya luar biasa. Ini manusia ajaib di zaman sekarang. Ada ya. Yang perlu diperhatikan ketika bangun masjid, Nabi mengatakan, "Man bana lillahi masjidan." Siapa yang bangun masjid karena Allah, bukan untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan. Oleh karena Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan masjid itu milik Allah. Oleh karenanya penamaannya masjid dinamakan cuma untuk membedakan satu masjid dengan masjid yang lainnya. Di zaman Nabi SAW, nama masjid dibedakan bukan karena penamaan, tapi karena untuk membedakan, litamyiz, bukan untuk pemilikan, karena masjid semuanya milik siapa? Allah. Misalnya disebut Masjid Bani Zuraik, di zaman Nabi ada Masjid Bani Zuraik, yaitu masjid yang terletak di tempat tinggal Banu Zuraik. Namanya Masjid Bani Salimah. Masjid Bani Salimah itu masjid yang dibangun di kompleks kampung Bani Salimah yang sekarang namanya Masjid Al-Qiblatain. Ada namanya Masjid Nabawi, yaitu masjid yang Nabi bangun, ya. Masjidun Nabi, karena Nabi yang membangun dan seterusnya, ya. Bukan untuk pemilikan tapi untuk pembedaan. Maka Ibnu Hajar menyebutkan tidak layak jika seorang menamakan dengan nama dirinya.
Masjid Firanda Andirja, kan lucu. Memang masjid punya siapa? Punya Allah. Maka seorang ketika bangun masjid, ikhlas karena Allah. Jangan sampai dia bangun masjid karena riya, maka pahalanya hilang. Dia tidak dapat apa-apa. Misalnya dia menamakan masjid dengan nama bapaknya. Buat apa? Khawatir supaya orang tahu saya yang bangun. Ini bapak saya buat bangga-banggaan. Enggak, ini masjid milik Allah. Tidak perlu kau namakan masjid tersebut dengan masjid apa? Bapakmu, enggak perlu. Kita tidak menuduh dia riya, cuma ini peringatan dari para ulama, hati-hati. Karena kalau kita menamakan masjid dengan nama kita, ini potensi riya sangat besar. Meskipun belum tentu riya, tapi potensinya sangat apa? Besar. Nama sahabat, nama Allah, ya, Masjid Ar-Rahman, Baitur Rahman, ya, Masjid Al-Fattah, Masjid atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar, masjid apa? Sekedar untuk membedakan. Ya. Darul Muttaqin, Darul Musafirin, macam-macam. Ya. Nama macam-macam masjid. Ada musafirin yang di masjid itu di tempat orang safar, orang biar mampir, ya. Sekedar bukan untuk memilikan. Karena membangun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang berikut yang berapa? Meninggalkan dusta meskipun bercanda, meninggalkan dusta meskipun bercanda. Selanjutnya yang keberapa? Berikutnya lagi ke 6. Meninggalkan debat meskipun benar. Yang berikutnya berapa? Ketujuh, memperbagus akhlaknya. Ini 3 perkara ini disebut dalam satu hadis. 5, 6, 7. Iya benar ya? 5, 6, 7. Pertama, meninggalkan dosa meskipun canda. Yang kedua, meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Yang ketiga, memperbagus akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, Ana zaimun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku jamin istana di pinggiran surga. Rabat itu maksud dhawahi, itu pinggiran surga. Surga luas kemudian dibangun di pinggirannya istana bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Udahlah, enggak usah debat lah, udahlah. Mau ngalahin dia bisa, cuma ngapain? Saya mau cari keridhaan Allah, bukan keridhaan dia, bukan keridhaan netizen. Biarin aja. Kita cari ini berat, karena berat ini maka Nabi jamin istana di pinggiran surga. Kemudian wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Berikutnya aku jamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Bercanda boleh tapi jangan dusta. Bahkan kalau dusta dalam rangka menyenangkan orang, membuat orang tertawa, maka celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun liman yakdzib wa yuhadditsul qaum liyudhika bihil qaum. Wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka bagi orang yang berbicara wa yakdzib, kemudian dia berdusta, liyudhika bihil qaum, untuk membuat orang-orang tertawa. Celaka baginya dan celaka baginya. Celaka. Ini kalau ini bikin bohong terus, orang tertawa, dia bohong, dia nipu orang, cerita begini padahal enggak ada, cerita begini padahal enggak terjadi, cerita begini padahal enggak jadi. Ini dia bohong. Apalagi dia bohong, apalagi kerjaannya buat orang tertawa melulu, buat orang hatinya mati, maka berkumpul-kumpul di dalamnya, terkumpul berbagai macam pelanggaran. Maka seorang kalau ingin bercanda, dia enggak boleh apa? Bohong. Nabi bercanda tapi tidak bohong. Dulu Nabi pernah berkata, ada seorang minta tunggangan untuk bisa jihad. Kata Nabi, inna hamiluka ala waladin naqah. Kau ingin jihad? Ya sudah, kami akan kasih engkau tunggangan tapi anak onta. Dia bilang, apa yang baru saya lakukan dengan anak onta ya Rasulullah? Gimana mau dinaiki? Kata Nabi, bukankah setiap onta pasti anak onta? Meskipun sudah besar pasti anak juga onta. Emang dia lahir tanpa ibunya?
Ini Nabi canda. Ternyata Nabi candain dia. Saya pernah juga candain ustadz saya. Saya bilang, Ustadz, di rumah tadi tante istri datang. Tante istri saya datang. Terus dia joget-joget, Ustadz, bajunya dibuka di ruang tamu. Innalillah, kata Ustadz. Dia bayangannya, saya bilang, tante istri saya masih umur 3 tahun. Jadi kalau orang Bugis itu, ini derajatnya jadi apa? Tante. Kenapa Firanda? Gila ya? Apa gimana, sakit? Enggak, dia normal aja. Kenapa dia joget-joget buka baju di ruang tamu? Ternyata tantenya masih kecil. Baik. Jadi tidak boleh dusta meskipun bercanda. Yang ketiga, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku jamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Memperindah akhlaknya berarti ada akhlak buruk dia perbaiki, atau akhlak sudah indah dia semakin indahkan. Contoh, misalnya orang tadinya pelit, maka dia lawan sampai dia jadi dermawan. Bisakah orang pelit jadi dermawan? Bisa. Perlu perjuangan tapi. Bisakah orang pemarah jadi orang sabar? Bisa. Kata Rasulullah SAW, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia sabar. Ya. Siapa yang tadinya suka minta-minta kemudian dia tahan diri, dia akan jadi tidak meminta-minta. Wa man yasta'fif yu'affahullah. Siapa yang menahan diri tidak minta-minta, Allah akan menjaga harga dirinya. Innamal hilm bitahallum. Hilm itu sifat dia bisa balas tapi dia enggak sabar. Dia enggak balas, dia memaafkan. Sungguhnya hilm dengan belajar berhilm. Jadi akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, ngapain ada hadis-hadis tentang akhlak? Kenapa saya pengen imin? Karena sebagian orang kalau kita tegur dia bilang, saya dari dulu begini memang. Nenek moyang saya seperti ini, nenek moyang saya seperti ini. Saya dari kampung yang semua orang seperti ini. Bohong, enggak semua orang seperti itu. Jadi ingin melegalkan kesalahan dia suka marah-marah, temperamental, sumbu pendek, dia ingin melegalkan dengan mengatakan saya dari dulu begini. Saya dari kampung seperti, bahkan dia bangga. Saya suka marah-marah, bangga. Sebagian orang kalau berbicara angkat suara. Jangan pelan-pelan aja, jangan marah-marah. Saya tidak marah, memang suara saya seperti ini. Itu namanya marah dalam kamus besar bahasa Indonesia. Marah itu angkat suara, kelihatan urat, ini namanya marah. Jangan kau rubah kamus bahasa Indonesia. Kemudian dia ingin melegalkan sikap marah-marah. Saya pernah ketemu, ini saya ketemu orang seperti itu. Dia berusaha, jangan marah-marah Ustaz. Saya tidak marah, memang saya begitu. Tidak bisa. Dia ingin melegalkan kesalahan dia dengan perangai dia. Enggak, rubah dong perangaimu. Orang pelit bisa dermawan. Bisa. Caranya gimana? Dia pelit 10.000, dia paksa. Lama-lama terbiasa. Bisa dengan terbiasa, kata orang Indonesia. Ya? Ibu-ibu kalau bisa rubah perangai, tadinya suka angkat suara, bisa nggak angkat suara? 100 kali begitu, insya Allah nggak angkat suara lagi. Dicoba ibu-ibu insya Allah ya. Kasihan suaminya dong, tiap hari dia angkat suara. Coba latihan nanti pulang ke rumah mau angkat suara. Abi, ingat. Kenapa? Enggak ada apa-apa. 100 kali begitu, insya Allah bisa. Karena bisa dengan terbiasa. Siapa yang bilang bisa? Nabi SAW bisa. Cuma nggak berniat. Kalau nggak berniat nggak bakalan bisa berubah. Kalau berniat bisa berubah, bisa. Pelit bisa dermawan. Yang sudah dermawan bisa lagi tambah dermawan, bisa. Dengan latihan. Ada orang tadinya tidak sabar, sedikit ngeluh, sedikit bikin status, sedikit curhat di medsos. Tegur lama-lama dia bisa tidak curhat, lama dia bisa berubah, bisa dia tahan diri. Ada masalah sedikit bikin status. Ya Allah, hanya Engkau tempat yang bisa memahamiku. Subhanallah, satu dunia tidak paham. Ada apa Kok statusnya ya Allah hanya Engkau yang bisa memahamiku? Maksudnya apa ini? Ini pasti suami masalah ini tidak paham-paham. Makanya statusnya hanya Engkau yang bisa memahamiku ya Allah. Itu curhat atau bukan? Sebenarnya bukan curhat, tapi ketahuan kalau dia sedang apa? Curhat. Lagi masalah sama suami terus gambar hati terbelah dua. Apa ini? Orang bingung. Orang
interpretasi macam-macam. Ini maksudnya apa? Kenapa hatinya kok terbelah dua? Maksudnya. Toto bikin layangan putus. Cuma. Ada yang telepon saya, Ustaz, gimana layangan? Saya sambung lagi tuh bagaimana layangannya. Berdoa sama Allah, kau yang lebih tahu. Mau disambung lagi boleh, mau ditambah lagi juga boleh, terserah. Kamu yang lebih tahu tentang yang terbaik buat agamamu ya. Taib. Jadi di antara sebab dapat istana di surga berusaha perbaiki akhlak. Ini mudah sebenarnya. Artinya kita tidak butuh modal. Ini kan tidak butuh modal. Dari pemarah tidak jadi pemarah, dari suka marah jadi penyabar. Dapat istana di surga. Tapi demikian juga yang berikutnya, yang keberapa sekarang? 8 adalah menyinggung orang sakit. Menyinggung orang sakit. Kata Nabi SAW, man ada maridhan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin. Siapa yang menyinggung orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, dia safar ke sana, dia pergi ke sana karena ada temannya karena Allah, karena dia mencintainya karena Allah, bukan karena duniawi. Bukan karena urusan perdagangan, bukan dunia, tapi karena saya mencintainya karena Allah. Urusan dakwah urusan ilmu ya. Nadahu munadin, maka ada yang menyeru, bi an tibta wa tibta mamsyak, baiklah engkau dan baiklah perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah menyiapkan tempat tinggalmu di surga. Meskipun tidak disebut istana, hanya disebut tempat tinggal. Tapi tidak ada tempat tinggal di surga kecuali pasti indah, pasti istana. Maka kalau orang sakit, sempatkan diri untuk apa? Menjenguk. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-9, orang yang berusaha memperindah perkataannya. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha, wa butunuha min zuhuriha. Di surga ada istana-istana atau kamar-kamar yang tinggi, yang luarnya kelihatan dari dalam dan dalamnya kelihatan dari luar. Faqama a'rabiyun, seorang Arab beliau berkata, liman hiya ya Rasulullah? Milik siapa kamar-kamar atau istana-istana tinggi ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, liman atobal kalam. Ya, bagi orang yang memperbaiki perkataannya, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata keji. Wa at'amat ta'am, yang bagi makanan kepada orang-orang miskin. Wa adamas siyam, senantiasa puasa. Itu paling tidak sebulan 3 hari. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari orang-orang dalam kondisi tidur. Tapi di sini Rasulullah gabungkan beberapa amal saleh. Atabal kalam, yaitu memperbaiki pembicaraannya. Atwa ta'am, memberi makan kepada tetangga, kepada siapa, kepada tamu, kepada orang miskin, ya. Wa adamas siyam, senantiasa berpuasa. Siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan seperti puasa setiap hari. Dan sholat malam ketika orang sedang tidur. Atau abal kalam, ibu-ibu berusaha berbicara, memilih diksi yang terbaik dalam berbicara maupun dalam mengetik maupun dalam berkomentar. Karena pembicaraan itu bukan cuma lisan aja, tapi diksi yang apa yang ditulis dalam berupa komentar, tulisan dalam grup. Pilih kata-kata yang enak. Ya. Kalaupun menyinggung dengan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Bukan dengan kata yang pedas, kemudian nyinyir, enggak. Maksudnya kita berusaha kata-kata yang baik. Bukan berarti kata-kata yang baik menghalangi kita untuk beramar nahi mungkar, enggak. Tetap bernahi mungkar, tapi tetap kata-kata yang baik. Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih diksi yang terbaik, yaqulul latihi ahsan, ucapkan kata yang terbaik. Jadi kalau ada diksi beberapa, kita mau ngomong sama istri misalnya, saya mau ngomong sama istri, saya punya diksi ada 4, saya pilih diksi yang terbaik mana? Kayaknya kurang pas, nanti istri marah nih, nanti istri tersinggung. Kalau terlanjur masih bisa diedit sekarang kan? Diedit. Belum dibaca, diedit. Jadi kalaupun ada 4 atau 5 diksi yang baik, cari yang terbaik di antara diksi tersebut.
Itu lebih utama kita lakukan terhadap orang-orang terdekat kita, istri kepada suami. Jangan asal ceplas-ceplos sama suami. Pilih kata-kata yang baik, yang kira-kira suami senang bacanya, tidak salah paham. Kita sama orang tua, kita sama pasangan, sama anak, sama kakak. Kadang kesombongan membuat kita tidak memilih diksi seenaknya. Karena kita merasa itu orang rendah, dia punya utang budi sama kita. Kita tidak menghargai pasangan kita, sehingga kita asal ceplas-ceplos. Kenapa? Karena kita kurang menghargainya. Itu masalah. Coba kalau kita bicara sama bos, pasti kita nggak sembarang tuh nulis. Karena kita tahu kalau kita cara sembarang omong kita dipecat. Kenapa? Kita menghargai dia karena dunia kita seakan-akan dia yang pegang. Tapi ketika kita berbicara sama orang yang harusnya kita dituntut untuk menghargainya, tidak kita hargai, kita memilih diksi sembarangan. Apalagi kalau sudah punya kesombongan, ngomong asal ceplas-ceplas. Maka latih diri kita kalau nulis sesuatu WA, pilih kata-kata. Dapat pahala. Mudah-mudahan dapat istana di surga. Mulai pulang sekarang, nanti pulang ke rumah, kalau ngomong sama suami yang baik. Gimana caranya di awal kalau mau ngomong sama suami? Sayang, ngapain sayang? Tiba-tiba saya ingat kamu. Iya. Nanti suami bilang, oh lagi di kantor. Kamu lagi di mana? Ya. Lagi di kantor. Terus kamu di mana? Istriku lagi di hatimu, masya Allah. Kan keren. Gombal. Maksud saya, kita nggak belajar kata-kata indah. Emang yang romantis cuma anak 30-an, yang 50 juga masih bisa romantis. Nenek-nenek masih bisa romantis. Liman atobal kalam, yang berbagus kata-kata. Enak hidup nyaman, dapat pahala, dapat istana di surga. Ini ngomel mulu. Dari mana mas? Kenapa pulang nggak bilang-bilang? Ya marah terus. Kasihan suaminya. Kena penyakit gula, kolesterol naik. Itu benar, itu pengaruh loh pikiran. Dokter menyatakan pikiran susah membuat kolesterol apa? Metabolisme tidak stabil, kolesterol cepat naik, gula cepat naik. Jangan-jangan ibu yang bikin suami cepat mati. Lah iya diomelin terus, stres enggak? Tadi rambutnya cepat-cepat putih, cepat putih. Masih umur 50 udah putih semua. Kasihan suami benar. Nah saya akan bicara sama ibu. Kalau suami saya juga bilang kasihan sama ibu, cepat tua, kasihan cepat nenek-nenek. Tapi saya akan bicara sama nenek-nenek depan saya. Maka sama suami kata-kata yang baik, dapat pahala ibu-ibu, dapat pahala. Jangan disangka kita yang hidup berkeluarga bertahun-tahun, kita jangan sampai kita rugi pahala. Tiap hari kita ngomong yang baik, diksi yang baik, pahala. Tapi jangan lupa juga puasa sebulan 3 hari. Ya. Tidak harus 13, 14, 15. Enggak. Itu pun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kapan saja. Kapan saja silakan puasa. Ya. Silakan puasa. Semudahnya 3 hari. Siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka dia telah berpuasa setahun penuh. Ya. Kemudian di antara dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'u biha darajah." Siapa yang lagi salat kemudian ada kosong dia maju, Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Jadi dia berusaha saf tidak terputus. Ada orang mungkin keluar karena ini atau masih kosong, dia maju menutup saf karena Allah suka orang salat dengan saf yang rapi. Hadis yang terakhir yang dihasilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu siapa yang salat 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelum zuhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salat duha arba'an." Siapa yang salat duha 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an, dan sebelum salat zuhur 4 rakaat, bunyalahu biha baitun fil jannah, dibangunkan baginya istana di surga. 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Tapi ini saja mungkin ibu-ibu
yang bisa sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mendapatkan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini cuma sebentar. Jangan sampai kita sia-siakan nikmat umur, nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita. Berusaha setiap waktu yang kita lewati berpahala. Hati-hati dengan medsos. Sungguh medsos telah banyak mencuri pahala dari kita, membuat kita membuang umur kita, usia kita pada hal yang tidak bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab.